Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam suasana pembelajaran daring. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi. Ada dua materi, yaitu tentang konversi energi panas matahari ke pemanas air, dan yang kedua tentang energi biogas menjadi listrik. Yang pertama tentang konversi energi panas matahari dan ke pemanas air. Ya, ini adalah sebuah gambar dari sebuah sistem pemanas air menggunakan sinar matahari. Ya, saya akan jelaskan bagian-bagiannya. Mungkin di beberapa literatur mungkin akan sedikit berbeda, ya. Tapi yang jelas ini adalah bagian umum yang dimiliki oleh pemanas air tenaga matahari. Yang pertama ada pompa di sini, fungsinya untuk mengalirkan air yang akan dipanaskan, tentunya berasal dari sumber mata air. Kemudian di sini ada tabung silinder. Nah, di sini air yang akan dipanaskan itu akan ditampung, baik itu yang sudah dipanaskan ataupun yang belum. Jadi setelah dialirkan menuju dari pompa, kemudian ini ke yang ketiga, aliran besinya ini. Disinilah air itu dipanaskan, ya, ke aliran besi yang bentuknya seperti ini, yang dilekuk. Yang ketiga jadi pipa besi. Kemudian yang keempat plat hitam. Jadi di bawah ini ada plat hitam yang berfungsi untuk mempercepat proses pemanasan karena kita menggunakan sinar matahari. Jadi prosesnya sederhana. Jadi dari sumber mata air dipompa oleh mesin, kemudian dialirkan ke pipa besi pemanas ini, ya, dialirkan. Setelah panas maka akan dialirkan kembali atau akan dipindahkan atau ditampung ke tabung silinder. Begitu seterusnya, ya. Kemudian yang air yang sudah panas kemudian dialirkan kembali ke pengguna tentunya. Yang perlu kalian pahami dalam pemanasan energi matahari itu adalah ada persamaan, ya. Secara matematis ada hubungan antara koefisien konveksi, perubahan suhu, dan luas penampang dari pipa yang digunakan. Ini ada perubahan sedikit, saya ganti dulu, ya, saya ganti lebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Jadi secara matematis persamaan laju konveksi yang betul, ya. Konveksi kalor itu dapat ditulis sesuai dengan persamaan ini, H sama dengan Q per T, atau laju kalor per waktu. Q ini adalah kalor dibagi dengan waktu sama dengan H kali A kali delta T, ya, delta T. Jadi sekali lagi saya ulangi, H sama dengan Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Di mana H itu sendiri adalah Q per T atau sama dengan laju kalor per satuan waktu, ya. Jadi ini merupakan yang dicari, laju kalor per satuan waktu, yang satuannya joule atau watt. Kemudian H ini adalah ketetapan atau konstanta yang merupakan koefisien konveksi. Koefisien konveksi satuannya watt, meter, pangkat min 2, Kelvin. K ini adalah Kelvin, ya. Itu satuan sistem internasional untuk suhu. Kemudian delta T perubahan suhu, kondisi yang terakhir dikurangi kondisi yang pertama. Artinya kondisi setelah dipanaskan dengan kondisi suhu sebelum dipanaskan. Itu merupakan perubahan suhu yang satuannya adalah derajat Celcius.
Kemudian A ini adalah luas penampang dari pipa yang digunakan. Satuannya adalah meter persegi. Baik, untuk memahami penggunaan dari persamaan ini, saya akan berikan sebuah contoh. Dan insya Allah soal ini akan saya keluarkan nanti pada saat ujian semester ya. Oleh karena itu mohon diperhatikan dengan baik. Ini adalah contoh dari bagaimana cara kita menghitung laju perpindahan kalor yang dihasilkan oleh pemanas air bertenaga matahari. Sebuah pemanas air tenaga matahari digunakan untuk memanaskan air kamar mandi yang menggunakan pipa dengan luas penampang 100 mm persegi ya. 100 mm persegi dengan perubahan suhu 5 derajat Celcius. Jadi sudah jelas di sini ada perubahan suhu 5 derajat Celcius. Hitunglah laju kalor per satuan waktu yang dihasilkan oleh pemanas air tersebut jika koefisien konveksinya 5 watt meter pangkat min 2 Kelvin. Baik, seperti biasa, seperti yang sering kita lakukan di sekolah, jika ada soal perhitungan seperti itu, kita tulis diketahui dulu. Yang diketahui pertama adalah luas penampang bisa digunakan, itu 100 mm persegi. Karena satuan yang digunakan dalam persamaan yang sudah kita bahas tadi adalah dalam satuan meter persegi, ini, maka kita harus ganti yang diketahui, variabel yang diketahui tadi, itu dengan satuan meter. Jadi 100 mm itu setara dia nilainya dengan 0,1 meter persegi. Kemudian delta T, karena di situ sudah ada perubahannya, perubahan suhu sudah dijelaskan, sudah disebutkan di situ, tidak perlu kita kurangi lagi karena itu sudah delta T. Kecuali kalau ada dua kondisi suhu yang berbeda, maka kita harus melakukan proses pengurangan. Tapi karena sudah diketahui perubahan suhu, maka tinggal langsung saja delta T sama dengan 5 derajat Celcius. Kemudian H koefisien konveksi ditetapkan di sini 40 watt meter pangkat min 2 Kelvin. Ditanya adalah H atau sama dengan Q per T-nya berapa. Baik, selanjutnya kita akan hitung berdasarkan rumus yang sudah kita tulis atau yang sudah saya jelaskan di sini. H sama dengan Q per T atau H sama dengan H dikali A dikali delta T. Tinggal dimasukkan saja variabel yang diketahui. H sama dengan hanya adalah 40. Kemudian A-nya sudah diketahui tadi 0,1 meter persegi karena sudah kita rubah dari satuan milimeter menjadi meter. Kemudian perubahan suhunya 5 derajat Celcius sama dengan 20 watt. Setelah dikalikan ya, jadi 40 kali 0,1 kali 5 sama dengan 20 watt. Jadi itu cara kalian nanti menghitung besarnya laju konversi energi yang dihasilkan pada pemanas air yang menggunakan tenaga surya. Jadi menggunakan tenaga surya. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Nanti dicoba kembali ya cara menghitungnya ini karena soal ini akan saya keluarkan di semester pada pertemuan yang akan datang. Jadi itu materi tentang bagaimana menghitung laju energi yang dihasilkan pada pemanas air menggunakan energi matahari, menggunakan sinar matahari. Kita lanjut ke materi kedua tentang menghitung konversi energi biogas ke listrik. Nah, ini adalah jenis energi terbarukan yang berikutnya yang mungkin perlu diperkenalkan kepada kalian. Bahwa tidak hanya sinar matahari atau tidak ada angin, bukan hanya angin dan bukan hanya air yang bisa kita konversi menjadi listrik, tapi juga ada sebuah energi terbarukan yang lain yaitu biogas ya. Biogas juga bisa kita konversi menjadi energi listrik. Saya akan sedikit menjelaskan, memberikan pemahaman sederhana tentang biogas ini. Jadi biogas itu sudah namanya biogas ya, gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik, yang merubah bahan-bahan organik sehingga nanti dia bahan-bahan organik yang sudah diubah itu melalui proses anaerobik itu menghasilkan gas. Jadi gas ini nanti akan difungsikan untuk menghasilkan energi listrik. Contoh dari bahan anorganik adalah mungkin sering kalian mendengar ada kotoran, adalah ini kotoran sapi, kotoran kerbau ya, kotoran manusia juga bisa.
kemudian bahan limbah domestik ya, atau setiap limbah organik yang dapat diuraikan oleh makhluk hidup, misalnya dari daun-daunan ya, itu kemudian banyak sekali contoh-contoh sampah organik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gas. Jadi istilah biogas itu seperti itu. Jadi gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi atau merubah bahan-bahan organik. Nah, untuk memahami tentang biogas itu, karena dalam biogas itu ada banyak kandungan gas ternyata yang terdapat di dalamnya. Dan inilah yang membuat dia menjadi sumber energi listrik itu sendiri. Yang pertama ada gas metan istilahnya, dalam rumus kimianya CH4 ada karbon dioksida CO2, karbon dioksida ada air H2O, ada hidrogen sulfida H2S, ada nitrogen ya N2 dan ada hidrogen. Jadi persentase dari masing-masing gas itu sudah diestimasi seperti ini, 50-70% dan seterusnya. Jadi itulah kandungan komponen gas yang terdapat dalam biogas yang dihasilkan oleh bahan-bahan organik seperti yang kita sebutkan di atas tadi. Baik, untuk memperkenalkan tentang biogas itu, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses pembentukan biogas secara umum ya. Bahwa biogas itu yang dimanfaatkan atau yang dihasilkan oleh bahan-bahan organik itu ada mengalami 3 tahap proses pembentukan. Ada yang pertama tahap hidrolisis ya. Pada tahap ini terjadi penguraian bahan-bahan organik seperti daun-daunan, kotoran yang saya sebutkan tadi yang mudah larut dan pemecahan bahan organik yang kompleks menjadi sederhana dengan bantuan air. Jadi air ini mempunyai peran penting dalam proses penguraian, pemecahan bahan organik yang kompleks menjadi sederhana. Kemudian ada pengasaman. Tahapan yang kedua itu adalah tahapan pengasaman. Pada tahap pengasaman ini komponen monomer gula sederhana, karena dalam bahan organik itu ada kandungan gula yang terbentuk pada tahap hidrolisis yang pertama tadi akan menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentuk asam. Jadi setelah diuraikan maka di sana akan mengandung bakteri. Nah, bakteri ini akan mengubahnya membentuk zat asam ya. Produk akhir dari perombakan gula-gula sederhana tadi yaitu ada asam asetat, ada propionat, ada format, ada laktat, alkohol, dan sedikit butiran gas karbon dioksida, hidrogen, dan amonia. Jadi itu unsur-unsur yang dihasilkan pada proses pengasaman. Dan tahapan proses yang ketiga ada yang disebut dengan metanogenik. Nah, pada tahap metanogenik ini terjadi proses perubahan gas metan. Jadi gas metan yang sudah kita jelaskan di atas itu adalah gas yang paling banyak yang dikandung dalam suatu biogas. Jadi itu 3 tahap proses yang dilalui untuk membuat sebuah biogas. Ya, ada hidrolisis dengan pengertiannya, ada proses pengasaman, dan ada yang terakhir adalah metanogenik. Ya, metanogenik. Nah, ini sebuah ilustrasi dalam proses pembuatan biogas itu. Ini namanya alatnya adalah digester ya. Ini pusat pabrik dalam membuat gas atau biogas ya. Jadi kira-kira seperti inilah proses atau pabrik yang digunakan untuk membuat gas. Mungkin banyak versi, ada banyak jenisnya karena digester atau tempat membuat gas itu banyak jenisnya. Cuman saya akan sedikit menjelaskan tentang model yang ini. Yang pertama di sini ada inlet ya. Di sini tangki pencampur. Jadi misalnya ini ada kotoran sapi atau kotoran kerbau itu dicampur di sini. Proses pengolahan pertama ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian di sini ada reaktor. Nah, ini reaktor ini tempat pengolahan gas ya. Bentuknya kubah seperti ini. Ada reaktor ya, ini namanya reaktor yang ini. Kemudian ada kubah penampung gas, ini kubahnya ya. Jadi gas itu ditampung di sini. Kalau di bawah ini bukan, di sini adalah proses pembuatannya, di sini bahan untuk membuatnya.
dan kubah inilah nanti tempat menampung gasnya, tentunya tidak boleh bocor. Kemudian yang keempat, ada outlet. Kalau di sini ada inlet, tempat tangki pencampuran yang akan dimasukkan ke reaktor, ada outlet. Jadi setelah banyak bahan-bahan pembuat gas ini kan tentunya setelah diisi dia akan pindah ke tempat outlet ini. Nah, di outlet ini digunakan untuk menampung sisa bahan yang sudah tidak menghasilkan gas lagi. Kemudian yang kelima itu sistem pipa penyalur gas. Nah, ini gas ini yang dihasilkan pada kubah ini itu akan dikeluarkan oleh sistem pipa ini. Tentunya ini tidak boleh bocor. Kemudian baru dialirkan ke konsumen atau ke pengguna, misalnya di rumah untuk kompor gas dan sebagainya. Kemudian ada penampung sluri. Sluri ini adalah ampas dari biogas yang nantinya ini ampas ini dimanfaatkan dalam hal untuk sebagai pupuk, ya pupuk kompos mungkin yang sering kita kenal. Jadi itu sebuah ilustrasi bagaimana proses pembuatan gas yang tadi dalam prosesnya ada 3 tahapan yang dilalui. Jadi mungkin itu yang sebagai pengenalan tentang bagaimana cara gas itu dihasilkan oleh bahan-bahan organik yang tadi kita sebutkan, yang salah satunya banyak dimanfaatkan adalah kotoran binatang, dalam hal ini misalnya sapi, kerbau, dan sebagainya. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk penjelasan berikutnya tentunya adalah bagaimana kira-kira kita akan menghitung potensi energi yang dihasilkan oleh suatu bahan yang mengandung unsur organik. Secara matematis dirumuskan bahwa persamaan untuk menghitung potensi energi listrik yang dihasilkan oleh bahan organik yang dihasilkan misalnya kotoran sapi, kotoran kerbau dan sebagainya, atau kotoran manusia, tapi yang paling banyak digunakan adalah kotoran sapi, ya. Bahwa E itu sama dengan VGM dikali dengan FK. E itu apa? E itu adalah potensi energi dalam satuan kilowatt per hari. Ini per hari, ya. Kemudian VGM itu adalah volume gas metan. Volume gas metan yang dihasilkan dalam sehari oleh bahan-bahan organik tadi. Kemudian FK ini adalah faktor konversi. Ini merupakan sebuah konstanta, ya. Konstanta itu maksudnya sudah ditetapkan, sudah diadakan penelitian sehingga didapatkan sebuah angka, dan itu merupakan suatu konstanta yang disebut dengan faktor konversi. Jadi ada 2 variabel yang menentukan bagaimana potensi energi listrik yang dihasilkan oleh sebuah gas. Untuk memahaminya, penggunaan rumus ini saya akan berikan sebuah contoh. Di sini ada contoh diketahui volume gas metan yang dihasilkan, ini volume gas metan, VGM tadi, yang dihasilkan oleh sebuah kandang sapi misalnya adalah 1467,4 meter kubik per hari. Dan faktor konversi, ini faktor konversi sudah ditetapkan nilainya untuk 1 meter kubik gas metan setara dengan 11,72 kWh. Hitunglah potensi energi yang dihasilkan pada sebuah kandang itu misalnya. Dari rumus tadi, E sama dengan VGM kali FK. VGM ini adalah volume gas metan. Volume gas metan dikali faktor konversi. Tinggal dimasukkan saja. VGM-nya sudah jelas kan, ya. Itu besarnya 1467, tinggal dipindahkan 1467,4 dikali faktor konversinya di sini tetapkan 11,72, sehingga dikalikan, ya, perkalian biasa saja akan menghasilkan 16,39,86 kWh. Cukup besar, ya, cukup besar. Jadi itu cara kita menentukan berapa potensi energi yang dihasilkan oleh sebuah kotoran dari sapi misalnya pada kandang sapi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Ya, demikian penjelasan tentang materi ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan ditonton berulang kali untuk lebih memahaminya, terutama kaitannya dengan
hitungan-hitungan atau perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan baik itu proses pengkonversian laju energi panas ataupun potensi energi yang dihasilkan oleh gas yang akan dikonversi menjadi listrik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.